abad ke-21. Sebelum mempresentasikan hasil materi kami, sebelum itu perkenalkan nama saya Ilma Widya 2401052 dan rekan-rekan saya Lia Nur Aini sebagai presentator utama dengan NIM 2401045. Dan saya Saibah sebagai presentator ketiga dengan NIM 2401001. Saya Tri Ferina dengan NIM 2401016 sebagai presentator ketiga. Saya Rahmadani Aliandu sebagai presentator keempat dengan NIM 2401057. Saya Dwi Kurniasha Fitra sebagai presentator kelima dengan NIM 2401015. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya presentasi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Lia Nur Aini. Kepadanya dipersilakan. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang karakteristik guru dalam pembelajaran abad 21. Yang pertama itu adalah tentang pergeseran paradigma peran guru di abad 21. Peran guru di era modern telah berkembang secara mendasar. Dulu, guru itu sering dilihat sebagai satu-satunya sumber ilmu saja di kelas. Namun sekarang, peran ini telah berkembang menjadi pemandu pembelajaran yang bertugas memberdayakan siswa. Perubahan ini menuntut guru untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif, inklusif, dan berpusat pada perubahan setiap siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Yang kedua yaitu karakteristik dan kompetensi esensial guru abad 21. Untuk dapat menjalankan peran barunya dengan baik, guru di abad 21 perlu memiliki serangkaian kompetensi dan sifat yang lengkap dan terpadu. Selain menguasai materi pelajaran, guru juga harus mengembangkan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional yang saling melengkapi. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Guru abad ke-21 harus menjadi contoh yang baik yang menunjukkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, ketahanan, dan semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait pendidikan, siswa, orang tua, sesama guru, masyarakat menjadi sangat penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang literasi digital dan keterampilan 4C, yaitu fondasi guru modern. Yang pertama itu literasi digital. Jadi literasi digital ini bukan hanya sekedar bisa menggunakan gadget, tapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang dampak etis, sosial, dan psikologis dan teknologi. Selanjutnya keterampilan 4C. Keterampilan 4C ini harus melekat pada diri guru dan ditunjukkan dalam setiap interaksi pembelajaran. Yang pertama ada communication, yaitu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan dalam bentuk tulisan, lisan maupun digital. Yang kedua ada collaboration, kemampuan bekerja dengan tim yang beragam dan memanfaatkan alat kolaborasi digital seperti Google Workshop dan Microsoft Teams. Yang ketiga critical thinking, kemampuan merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong analisis, penilaian, dan penyimpulan informasi. Yang terakhir ada creativity, yang artinya kemampuan merancang pengalaman belajar yang memungkinkan siswa mengeksplorasi, berimajinasi, dan menciptakan solusi baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator keempat. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yaitu tantangan implementasi di konteks Indonesia. Meskipun konsep guru abad ke-21 sudah jelas, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat sistematik dan kultural, yaitu satu, kesenjangan infrastruktur digital. Sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan akses internet, listrik, dan perangkat teknologi. Hal ini memperlebar kesenjangan digital dan menghambat penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, kurangnya materi ajar yang sesuai. Guru kesulitan menemukan bahan ajar yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan siswa. Materi dari luar seringkali tidak relevan dengan konteks sosial budaya siswa. Yang ketiga, kesenjangan generasi dan pelatihan. Guru senior seringkali mengalami kekhawatiran terhadap teknologi atau penolakan terhadap perubahan. Program pelatihan yang ada masih bersifat sama untuk semua dan kurang memperhatikan kebutuhan khusus guru. Baiklah, materi selanjutnya akan
mendasar dalam sistem pendidikan. Sebagai ujung tombak proses belajar, guru tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pemberi informasi satu arah. Mereka harus berubah menjadi pendamping belajar yang memicu siswa yang terlihat lebih aktif, berpikir kreatif, dan bekerja sama. Dan pergeseran peran ini juga mengharuskan guru menguasai kompetensi baru seperti kemampuan digital dan keterampilan 4C. Nah, jadi itulah tadi hasil presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 4 bila terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf. Kami tutup.